Selamat datang di saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau bukan Wibu, ya subscribe juga sih. Intinya ya subscribe lah ya channel ini supaya bisa berkembang. Oke, terima kasih bos. Langsung di subscribe. Oke lah, kali ini saya mau membahas alur cerita terbaru ya. Alur cerita menjadi Godzilla. Wadidaw, jadi monster Godzilla cuk. Ini benar-benar alur cerita manhwa yang terbaru. Dan ya, yang bahasa Inggris masih sedikit, apalagi yang bahasa Indonesia. Setelah chapter ini selesai, maka saya akan mencarinya di yang bahasa Cina. Walah, tapi saya nggak bisa bahasa Cina, cuk. Dan ya, oke lah, langsung saja kita langsung menuju ke alur cerita manhwa terbaru, terisekai menjadi Godzilla. Awal cerita kita diperlihatkan si King Kong sudah mukbang buaya itu ya. Si Lin Shen cuma nonton aja itulah. Ia merasa ngeri dengan power si King Kong. Kemudian si King Kong menoleh ke belakang. Ia melihat ada beberapa buaya yang mau lari dan dilempar satu buaya ke arah mereka dan buar, kena dah strike. Kemudian si King Kong menghajar buaya-buaya itu dan kembali mukbang buaya. Kemudian King Kong baru sadar kalau di situ ada Godzilla Lin Shen itu ya. Ia menggertak Lin Shen supaya menjauh karena semua buaya yang ada di hadapannya ini adalah milik King Kong seorang. Ya, Lin Shen pun gak paham dengan maksud dari si King Kong. Ia pun menyapanya dengan tangan kecilnya. "Halo, selamat sore. Silahkan makan sampai kenyang," ucap Lin Shen sambil membalikan badannya dan ia mau meninggalkan si King Kong. Tapi si King Kong malah marah di kelompoknya kalau ada yang seekor monyet itu ya yang mengangkat tangan ke arahnya. Artinya itu mengejek kalau si kera menghinanya dengan mengatakan, "Monyet lemah lu, pecundang." Wajib salah paham ini cuk. Lagian King Kong disapa, goblok bener nah nih si Lin Shen. Ya, kemudian King Kong marah, ia memukul dadanya ya berkali-kali. Ia berlari ke arah Lin Shen, tapi Lin Shen lari, ia menjauh dari si King Kong, tapi pergerakannya lambat. Si King Kong langsung memukulnya dengan wush. Lin Shen langsung menghindar dan boom. Lin Shen menghindar lagi. Lin Shen pun kesal karena diserang mulu dah. Ia pun mau menahan pukulan si King Kong dan crot. Pukulan King Kong ditahan dengan digigit. Wah, bisa-bisanya itu si Godzilla malah menggigit. Setelah digigit, Lin Shen pun menyepak si King Kong dengan ekornya dan puk. Terjatuh dah tuh si King Kong. Dan ya, langsung jurus ulti, pukulan maut. Lin Shen mau memukul King Kong dan push, tangannya gak sampai. Wah, lu kan tahu kalau tangan lu itu pendek, ngapain pakai ulti pukulan maut? Wah, konyol banget dah sini si Lin Shen. Ya, goblok banget nih orang. Maksud saya nih Godzilla. Ya, karena Godzilla-nya goblok, si King Kong pun langsung menyerang dengan serbukan bahu dan puk. Lin Shen kena telak, ia pun terpental. Kemudian King Kong memasang kuda-kuda, ia bersiap untuk ulti dan wush. Si King Kong melompat ke arah Godzilla dan puk. Dihajar tuh punggung Godzilla Lin Shen, tapi karena punggungnya terlalu keras jadi aman, gak sakit tuh si Lin Shen, gak merasakan apa-apa. Lin Shen pun langsung menggunakan gigitannya kembali dan crot, digigit tangan si King Kong. King Kong pun berusaha melepas gigitannya dengan membuka mulut Lin Shen dan ya berhasil. Akan tetapi ternyata Lin Shen bersiap menggunakan Pulse Breath, nafas api biru tuh ya. Wanjit, itu jurus ultinya si Lin Shen. King Kong pun panik, ia langsung mundur ke belakang dan terlambat. Lin Shen langsung ulti Pulse Breath, kena telak dan ya King Kong langsung terpental dan keluar ke jedor gunung. Tapi si King Kong tidak modar, ia masih hidup. Wanjit, kuat banget dah ini si King Kong. Ya cuman terluka itu ya. Ya, Godzilla Lin Shen pun kaget, kuat bener nih si King Kong. Dan ya, si King Kong kesakitan, ia pun kabur. Ya, karena sudah kabur, Lin Shen pun mau istirahat. Ia kecapean karena mengeluarkan napas api biru. Dan ya, itu kebetulan ada buaya. Langsung sajalah dimukbang buat ngisi energi gitu ya. Dan ya, Lin Shen pun langsung mukbang buaya.
Ketika mukbang buaya, tiba-tiba ada skill muncul. Lin Chen mendapatkan skill turunan dari buaya, yaitu skill strong. Itu adalah sisi kuat. Ini skill pertahanan gitu ya. Kekuatan tubuhnya jadi luar biasa, jadi overpower gitu ya, terutama di kulitnya itu ya. Kulitnya jadi semakin tebal dan itu memberikan efek pertahanan yang super. Wah, dapat skill OP lagi ini mah. Si Lin Chen pun jadi senang, ia pun tidak mau kehilangan makanan enaknya ini dan langsung ngekill buaya lagi buat di mukbang. Dan ya, itadakimasu, langsung dihajar buayanya dan ya dimakan. Dan ya, langsunglah di mukbang pakai api birunya si Lin Chen itu ya, biar enak gitu dipanggang dulu dah. Dan ya, mereka pun KO dan rasanya buaya panggang ini seperti wagyu A100. Walah, kayak wagyu cuk. Kemudian ketika makan, Lin Chen dapat skill baru, yaitu radiasi. Tapi radiasinya hanya kabut panas yang keluar jika tubuhnya digesek-gesek. Wah, emangnya Om Jin digesek-gesek? Ya, tapi si Lin Chen malah kegirangan karena skill itu kayak itu ya, butuh gesekan seseorang gitu ya. Ya, memang senang sekali dengan skill ini, soalnya ia mau bertarung lagi sama si King Kong. Ia mau menyelesaikan pertarungan laki-laki sejati. Walah sambil gesek-gesek mungkinnya bisa keluar skill radiasinya gitu. Tiba-tiba di situ ada tikus oranye yang menghampirinya. Itu tikus raksasa, tingginya 4 meter dan beratnya 1,5 ton. Lin Chen merasa senang ada hewan normal yang otaknya nggak gelut mulu dah. Soalnya dari kemarin banyak monster yang ditemuinya otaknya cuman gelut makan. Walah, nggak ada yang bisa dijadikan kawan. Dan ya, ia pun mengajak si tikus untuk mukbang bareng ya, sebagai wujud dari pertemanan. Kemudian setelah makan buaya, Lin Chen merasa tubuhnya jadi semakin OP. Ia ingin buru-buru menemui si King Kong buat tarung derajat lagi. Bangke dah tuh King Kong, gue mau balas dendam sama si King Kong. Kemudian Lin Chen memanggil ikan pemandu. Sekarang ikan pemandunya diberi nama oleh Lin Chen, yaitu Kun Kun. Namanya Kun Kun, aneh banget dah. Nama apaan dah itu? Godzilla Lin Chen ingin tahu jika poin evolusinya dapat digunakan atau tidak untuk meningkatkan tubuhnya biar bisa evolusi gitu ya. Tapi menurut Kun Kun, poin evolusinya saat ini hanya bisa digunakan untuk memperbesar tubuhnya saja. Soalnya ia cuma memperoleh 48.131 poin evolusi. Dan ya, itu bisa digunakan untuk memperbesar ukuran tubuh. Ya, itu poin evolusi yang didapatkan dari mukbang para buaya itu ya. Dan twing, evolution. Tubuhnya berevolusi, tubuhnya Lin Chen bercahaya, dan ya, ia pun meningkatkan tubuhnya, tapi tingkatannya tidak terlalu banyak. Soalnya ia naiknya cuma 50 cm saja. Wah, tingginya cuma naik 50 cm. Wah, pedebah ini sistem, pelit banget dah. Masa cuma naik 50 cm saja tubuhnya? Wanjerit. Kemudian Kun Kun menjelaskan kalau dirinya perlu poin evolusi lebih banyak lagi. Kalau cuman puluhan ribu kurang banget bro, kurang banyak. Waduh, apaan dah? Ya, intinya semakin tinggi levelnya, maka poin evolusinya yang dibutuhkan untuk evolusi juga semakin banyak. Walah, bangke bener. Lin Chen gak terima karena ia merasa ditipu sama sistem. Ia merasa frustasi dan ya, ia pun mencakar-cakar gunung itu ya untuk pelampiasan gitu. Dan waduh, malah jadi stres ini malah si Lin Chen. Walah. Ya, daripada stres, Lin Chen menyuruh si tikus oranye untuk mencari King Kong dengan penciuman tajamnya. Ia mau melepas stres untuk bertarung bersama King Kong. Daripada stres gitu ya, mending tarung aja gitu ya. Dan ya, ia berjanji jika si tikus berhasil menemukan King Kong, ia akan diberi stik panggang. Malah dikasih daging panggang. Dan ya, si tikus pun paham dengan ucapan Lin Chen. Ia pun tergiur dengan hadiah dari Lin Chen. Dan ya, ia pun mengendus-ngendus tanah dan mulai mencari keberadaan dari si King Kong. Sebenarnya gue bingung kenapa nih tikus paham bahasanya Lin Chen itu ya.
Mungkin ada rahasia di balik si tikus itu ya. Ya kita belum tahu dan belum juga dikasih tahu gitu ya. Dan ya akhirnya mereka pun pergi dari danau itu. Akhirnya Godzilla pergi. Para buaya dan itu ya, para pterodaktil dan bison gunung juga itu ya, mereka jadi merasa senang. Soalnya mereka gak bakalan punah karena dimukbang sama si Godzilla terus menerus. Ya elah, ternyata si Lin Shen malah makannya brutal sampai-sampai para buaya, para bison merasa dirinya terancam hingga mau punah. Wanjrit, malahan mau dipunahin dah. Lu harus sayang binatang juga, Lin Shen. Makan ya makan, jangan kebanyakan kali. Walah, konyol banget dah itu kelakuan para buaya dan bison. Tapi Lin Shen berpesan kepada mereka supaya tidak kabur lagi. Wah, anjir, malah mau dipunahin sekalian. Wadidaw. Kemudian Mincit itu ya, Mincit itu panggilan si tikus oren. Ia membawa Lin Shen ke suatu tempat yang cukup bahaya ini, banyak asapnya. Mincit sendiri malah ketakutan ada di situ. Kemudian Mincit memberitahu kalau si King Kong ada di dalam gua dan ia mempersilahkan Lin Shen untuk masuk gua. Ia sendiri nggak berani masuk gua, ia mau di luar saja. Tapi Lin Shen agak ragu dengan itu. Ia pun membawa Mincit bersamanya dan ya taruh tuh di punggungnya. Walaupun si Mincit ketakutan itu ya. Dan ya mereka pun masuk bareng. Lin Shen pun memperhatikan gua. Ia mau memastikan gua ini ada monsternya atau tidak ya. Dan ia pun mengaktifkan monster kompas. Tapi tidak aktif. Monster kompasnya tidak bisa digunakan di dalam gua. Kemudian di dalam gua terasa aneh karena baunya busuk dan banyak jaring laba-laba itu ya. Apa di sini ada laba-laba raksasa ya? Soalnya banyak telur-telur juga itu, banyak benang laba-labanya juga di situ. Dan Lin Shen melihat sesuatu yang aneh. Dan itu ya, ada manusia cewek. Ada cewek ternyata, jerit. Wah, jerit, ada cewek di sini. Apa-apa Anda? Kenapa ada cewek di gua ini? Pakai ketahan jaring laba-laba lagi. Walah. Lin Shen jadi kaget, apalagi ada keterangan dari sistem kalau si cewek ini adalah King Kong. Ini adalah King Kong versi manusia. What the hell? Monster bisa jadi manusia? Apa Anda cuk? Apaan ini cuk? Kenapa si King Kong malah jadi cewek? Lin Shen pun menghampiri dan memastikan kalau si cewek ini adalah King Kong. Dan bener ada luka di dadanya. Dan itu ya, masih ada luka bakar di dadanya. Walah. Bangke, kenapa lu di sini nyet? Ucap si cewek. Oh, kok bisa bahasa manusia juga ya? Wah, tolong ajari aku jurus apa yang kau gunakan untuk berubah jadi manusia. Aku juga pengen jadi manusia, ucap Lin Shen. Hei goblok, apa kau tidak melihat sekitarmu? Waduh, ditanya baik-baik malah maki-maki goblok. Ini cewek galak bener dah. Ya galak lah, orang dia King Kong. Dan ternyata memang benar, di belakang Godzilla Lin Shen ada mata hijau yang mengintai mereka. Itu banyak sekali itu, seperti monster kadal gua itu ya. Ya, mereka siap memangsa Lin Shen. Lin Shen pun sadar dan ia bersiap untuk bertarung. Dan itu ya, terlihat monsternya itu monster hijau, matanya 10 itu ya, lidahnya panjang, giginya kayaknya giginya ompong deh. Soalnya itu kayaknya bukan gigi deh, tapi ukurannya kecil, sampai-sampai hanya digenggam oleh si Godzilla Lin Shen. Dan itu adalah reptil busuk, tingginya 30 meter, beratnya 100 ton, skillnya gigitan korosi. Wah, mulutnya bisa menimbulkan efek karatan ini. Wah. Dan kemudian dipencet sampai hancur itu tubuhnya si kadal sama Lin Shen. Wanjrit, gampang banget ini ngalahinnya, cuma dipencet doang. Dan ternyata ada banyak reptil busuk yang mau menyerangnya dan mereka sudah siap menerjang dan ditendang sama Lin Shen. Dan ada satu tuh yang mau menggigit Lin Shen, dia mau menggigit punggungnya Lin Shen dan terlalu keras cuk, nggak kuat dah tuh gigi tumpul banget dah. Tapi karena banyak reptil yang naik punggung Lin Shen pun menggunakan listrik kejut ke punggungnya dan pada kesakitan tuh reptil, dan reptil lainnya pun pada lari menjauh dari Lin Shen. Tapi
Tapi Lin Chen jadi kesal, soalnya banyak cairan hijau yang lengket ada di punggungnya. Gimana bersihinnya cuk, gak bisa mandi, tangannya aja kecil, gimana cara bersihinnya? Wanjrit, pedebah ini si reptil, malah ninggalin cairan menjijikan. Ini gimana bersihinnya, mana tangannya nggak sampai lagi. Kemudian ada reptil busuk yang menghampiri si cewek King Kong, dan ia mau memakan si cewek King Kong, dan cot, digeprek sama Lin Chen tuh reptil. Wadidaw, para reptil pun modar. Mereka mulai takut dengan keberadaan Godzilla Lin Chen. Tapi Lin Chen sudah bersiap dengan jurus ultinya, yaitu Pulse Buster, dan wush, napas api biru meluncur tajam, mengkill banyak reptil busuk yang ada di situ. Dan ya, pada gosong dah itu para reptil, sampai-sampai membuat cewek King Kong takjub dengan skill OP milik Lin Chen. Kemudian Lin Chen menyelamatkan si cewek King Kong, dan ia berusaha menenangkan si cewek King Kong untuk ya santai saja bro, karena ia tidak akan menyakitinya. Lin Chen lebih penasaran dengan jurus apa yang digunakan oleh si King Kong untuk berubah jadi manusia, tapi ternyata bukan jurus. Si cewek King Kong menjelaskan kalau ia menemukan buah seperti itu ya, buah yang terbuat dari tanah liat itu. Si King Kong itu menjelaskan kalau buahnya seperti itu, dan ia memakan buah itu dan tahu-tahu jadi manusia. Ia sendiri bingung dengan hal tersebut karena saat ini ia jadi lemah sekali. Lin Chen pun penasaran, dan ia mau ditunjukkan di mana letak buah-buahan itu. Dan ya, part 2 pun selesai. Sampai sini dulu ya babos-babos semuanya. Sampai si Lin Chen penasaran dengan buah yang merubah si King Kong menjadi manusia. Mohon maaf ya kawan-kawan ya kalau video kali ini banyak noise-nya ya, karena ruangan rekamannya berpindah, jadi ya ini agak sedikit terganggu dengan aktivitas dari jalan raya ini. Rumah saya di depan jalan raya, jadi ya mohon maaf ya kalau ada noise-nya sedikit. Apalagi ada tetangga saya itu yang sedang memperbaiki rumah, jadi ya ada suara gerenda sedikit gitu ya. Oke ya, terima kasih sudah menonton. Saya Wibu. Kalau Anda wibu, silahkan subscribe. Kalau Anda bukan wibu, ya subscribe juga sih. Intinya dukung channel ini dengan subscribe.